warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita dengan NIM G2310789. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Mengembangkan Etika dan Transparansi Komunikasi dalam Organisasi Kampus. Judul ini saya pilih karena saya percaya bahwa komunikasi yang etis dan transparan adalah fondasi penting bagi setiap organisasi, terutama di lingkungan kampus, yang menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan diri bagi mahasiswa. Melalui artikel ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam bagaimana prinsip etika dan transparansi dapat diterapkan dalam interaksi organisasi, sekaligus melihat manfaat jangka panjangnya bagi berkelanjutan organisasi di dalam kampus. Pada slide pertama, saya akan membahas mengenai abstrak dari artikel ini. Etika dan transparansi merupakan dua komponen utama yang mempengaruhi seberapa efektif komunikasi dalam organisasi. Meningkatkan rasa kepercayaan, partisipasi, dan kerjasama antara anggota organisasi dapat ditingkatkan melalui komunikasi etis dan transparan. Melalui metode studi literatur, artikel ini mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip-prinsip etika dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan kerjasama di dalam organisasi. Artikel ini menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan komunikasi etis dan transparan cenderung menghadapi konflik dan miskomunikasi yang lebih sedikit, serta mampu menyelesaikan masalah dengan jauh lebih efektif. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai salah satu hal penting dalam organisasi kampus, yaitu komunikasi yang etis dan transparan. Seperti yang kita tahu, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan, partisipasi, dan kerjasama di antara anggota organisasi. Namun, bayangkan jika komunikasi tidak jujur dan tidak jelas, pasti akan ada banyak konflik dan kesalahpahaman, bukan? Karena itu, penting bagi organisasi kampus untuk lebih serius dalam menerapkan etika dan transparansi dalam setiap komunikasi mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif, tetapi juga membantu mengelola dan kepentingan anggota dengan cara yang lebih konstruksif. Dengan begitu, potensi konflik bisa berkurang dan kita bisa lebih jauh fokus untuk mencapai tujuan bersama dalam komunikasi. Pada metode pembahasan, artikel ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review untuk memahami dan menganalisis peran etika dan transparansi dalam komunikasi organisasi kampus. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas memerlukan pemahaman mendalam tentang etika serta transparansi yang telah diteliti sebelumnya di berbagai konteks organisasi. Selanjutnya ada isi dan pembahasan dari artikel ini. Yang pertama, ada pentingnya etika dalam komunikasi organisasi. Sebelum itu, apa sih itu etika? Etika berasal dari kata ethos yang berarti tampak dari suatu kebiasaan. Etika mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma moral yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi tindakan dan perilaku seseorang individu atau komunitas. Jadi, dalam hal ini, objeknya adalah perilaku, sikap, atau tindakan manusia. Etika komunikasi adalah nilai-nilai moral yang diterapkan dalam interaksi komunikasi di organisasi. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, saling menghormati, dan integritas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengurangi resiko konflik. Manfaat etika yaitu penerapan etika komunikasi tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, tetapi juga mengurangi resiko terjadinya konflik dan miskomunikasi. Prinsip etika untuk komunikasi kelembagaan di kampus sendiri meliputi kejujuran, saling menghormati, dan integritas dalam menyampaikan informasi. Tidak hanya etika, apa sih pentingnya transparansi dalam organisasi kampus? Transparansi sendiri dalam konteks organisasi kampus adalah kunci untuk komunikasi yang efektif di kampus. Transparansi berarti menyampaikan informasi kepada semua anggota organisasi, termasuk tujuan, kebijakan, dan keputusannya. Ada juga manfaat transparansi, yaitu informasi disampaikan dengan jelas, relevan, dan dapat diakses oleh semua anggota. Maka rasa percaya akan lebih mudah terbangun dalam organisasi tersebut. Transparansi memastikan bahwa semua orang merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Lalu, apa sih hubungan etika dan transparansi dalam organisasi kampus? Yang pertama yaitu untuk saling mendukung. Etika dan transparansi dalam organisasi kampus sangat erat kaitannya dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan organisasi yang efektif dan harmonis. Kedua, ada dasar etika. Transparansi menciptakan dasar
untuk etika dalam komunikasi dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Anggota organisasi dapat lebih mudah memahami kebijakan dan keputusan yang diambil. Ketiga, ada pentingnya etika. Sikap etis dalam organisasi sangat bergantung pada keberhasilan. Komunikasi yang transparan tanpa prinsip etika yang kuat, transparansi dapat disalahgunakan atau digunakan secara selektif untuk tujuan tertentu, dan sebenarnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Dan yang tadi, ada juga tantangan dalam mengembangkan etika dan transparansi, yaitu pertama, kurangnya pemahaman. Kurangnya anggota organisasi yang dapat memahami kedua prinsip ini. Dari beberapa anggota mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa komunikasi yang etis dan transparan dapat meningkatkan hubungan dalam organisasi dan mencapai tujuan bersama. Kedua, ada konflik kepentingan. Perselisihan dan konflik pada kepentingan organisasi kampus juga sering kali terjadi dari anggota dengan latar belakang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Dari perbedaan pendapat ini biasanya dapat memicu ketegangan dan mempersulit tercapainya konsensus, khususnya ketika prinsip transparansi dan etika menghadapi konflik kepentingan. Ketiga, resistensi terhadap perubahan penerapan prinsip-prinsip etika dan transparansi biasanya menghadapi resistensi dari beberapa anggota yang terbiasa dengan cara lama dalam berkomunikasi. Perubahan organisasi juga menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah resistensi. Kalau ada tantangan, berarti ada strategi untuk itu. Strategi yang pertama yaitu ada pelatihan dan pendidikan. Salah satu langkah pertama untuk memastikan komunikasi yang etis dalam organisasi kampus adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota organisasi mengenai prinsip-prinsip etika dalam komunikasi. Langkah kedua ada teknologi komunikasi. Kita bisa meningkatkan transparansi yang dapat dicapai dengan menggunakan teknologi komunikasi yang tepat, seperti aplikasi internal, papan pengumuman digital, atau forum online. Langkah ketiga, keterlibatan anggota. Melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, hal ini tidak hanya membantu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil, tetapi memastikan bahwa semua suara anggota organisasi dapat didengar. Keempat, ada konsistensi membangun kepercayaan. Melalui konsisten. Dalam membangun kepercayaan dalam organisasi itu tidak dapat terjadi secepat itu karena membutuhkan proses. Tidak hanya di kehidupan biasa, kita harus membangun saling percaya. Tetapi di dalam organisasi juga perlu adanya membangun kepercayaan. Langkah kelima, mengelola perbedaan pendapat. Mengelola perbedaan pendapat dalam organisasi dengan bijak. Karena keberagaman dalam organisasi kampus itu sangat beragam. Maka dari itu, penting untuk mengelola perbedaan pendapat dan kepentingan dengan bijaksana. Dan langkah terakhir ada evaluasi berkala. Memberikan evaluasi dan umpan balik atau feedback secara berkala agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip-prinsip etika dan transparansi dalam organisasi kampus. Kesimpulan dari artikel ini yaitu pengembangan etika dan transparansi dalam komunikasi organisasi kampus sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Etika komunikasi yang baik yang mencakup kejujuran, saling mengerti, dan integritas dapat membangun kepercayaan anggota organisasi dan mengurangi resiko konflik dan memperkuat hubungan antar individu. Jadi, kedua prinsip ini saling melengkapi, di mana transparansi menciptakan dasar bagi komunikasi yang etis dan sebaliknya. Etika menjaga agar transparansi diterapkan dengan adil dan bijaksana. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya seperti kurangnya pemahaman pada anggota dan resistensi terhadap perubahan, strategi-strategi yang tepat seperti pelatihan etika, penggunaan teknologi, dan evaluasi berkala dapat membantu organisasi kampus untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan demikian, penerapan etika dan transparansi dalam komunikasi organisasi kampus tidak hanya meningkatkan kinerja dan kolaborasi, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan akademik dan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.